Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang perizinan ya, caranya untuk buat izin praktek bidan gitu. Jadi sebelum ke DPM-PTSP ini secara online harus tahu syarat-syaratnya dulu nih, kita penuhi dulu syarat-syaratnya ya. Untuk tahu persyaratannya, kita harus masuk dulu ke websitenya perizinanonline.depok.go.id. Oke, lalu di sini ada perizinan online, pendaftaran akun, persyaratan izin, monitoring izin, dan pengaduan. Pertama kita ke persyaratan izin dulu. Oke, di persyaratan izin ini banyak banget. Karena emang semuanya melalui satu pintu dan semuanya secara online. Ada izin apotik, klinik kecantikan, laboratorium, panti, sampai semuanya perizinan nih ada di sini. Nah, kita mau buat praktek bidan. Ada di sini praktek bidan persyaratannya. Oke, ini persyaratan permohonan baru. Pertama, scan ijazah sesuai pendidikan yang dilegalisir. Ini ijazahnya itu sekarang S1 profesi kebidanan. Kalaupun mau menggunakan D3-nya, itu harus sedang berkuliah. Jadi ada surat keterangan sedang kuliah. Dan itu diprosesnya untuk pengajuan rekomendasi profesi ya, rekomendasi dari IBI cabang meminta untuk ada surat keterangan bahwa sedang kuliah gitu. Terus scan STR, tentunya ini juga yang masih berlaku ya. Kalau misalkan STR-nya sudah mau expired, harus diperbaharui dulu, harus diperpanjang. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, ini yang pertama-tama yang belum kita punya ya. Kita harus ke organisasi profesi atau ke IBI cabang Depok untuk meminta surat rekomendasi. Syarat-syaratnya nanti IBI cabang akan menjelaskan, ada macam-macam juga, ada ijazah, ada STR, terus tempat yang akan ditempati untuk prakteknya, apakah rumah atau bentuknya kontrakan atau seperti apa, nanti dijelaskan sama IBI cabang. Lalu surat pernyataan praktik mandiri. Nah, surat pernyataan itu kita bikin sendiri bahwa sedang mau berpraktik praktek bidan mandiri. Ini bermaterai 10.000, dibuat sendiri aja lalu ditandatangani. Kalau misalkan yang masih bekerja di rumah sakit atau puskesmas, ini harus dilampirkan itu surat keterangan dari pimpinan Fasiankes tempat praktiknya. Nah, formulirnya atau ininya ada ya, sudah bisa diunduh. Scan SIP yang sudah dimiliki. Ini misalkan punya SIP di puskesmas, lalu mau buka praktek di praktek kebidanan mandiri, ini scan SIP yang dari puskesmasnya itu. Lalu scan surat persetujuan dari atasan langsung, ini juga yang masih bekerja di puskesmas atau di rumah sakit ya. Lalu scan identitas diri KTP yang masih berlaku, foto ukuran 3x4, formatnya JPG. Scan surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP. Ini surat keterangan dokternya itu harus dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas ya, biar cepat di ACC-nya. Lalu scan izin operasional atau NIB berusaha. Lalu nih scan SPPL atau surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah B3. Oke. Mungkin yang sebelum perizinan online ini, sebelum kita online, yang perlu digarisbawahi atau yang perlu kita berproses itu di surat rekomendasi dari IBI cabang Depoknya itu juga melalui proses ya, menyerahkan berkas di ACC segala macam, lalu ke limbah B3. Nah, ini kita harus cari rekanan tempat PT yang untuk limbah B3 kita itu akan diolah di mana gitu. Ini harus ada izinnya juga.
ya. Itu yang mungkin yang membutuhkan waktu lama, tapi yang lain-lainnya itu cepat dikerjakannya atau bahkan sudah punya gitu. Oke, setelah tahu persyaratannya, kita klik daftar akun. Kalau untuk yang baru pertama kali tuh harus daftarkan dulu ya sebelum login. Ya, ini pilih keluarga negaraannya apa, warga negara Indonesia, nomor KTP-nya, ini sudah saya sediakan. Oke, setelah ditulis ada nih data ditemukan, berarti fix ya. Lalu ini passwordnya. Oke, diulangin lagi. Oke, ya namanya ditulis, pekerjaannya bidan, jabatannya tulis aja bidan. Lalu tempat tanggal lahir nih, tempat tanggal lahirnya disesuaikan juga. Nah, ini jalannya sesuai dengan KTP ya. Kalau nggak ada nomornya tulis aja 0. Ini RT-nya berapa, RW-nya juga tulis ini berapa. Provinsi kita di Depok, jadi masuknya Jawa Barat. Ini kotanya kota Depok. Oke, kecamatannya ini Cimanggis. Ya, lurahnya tunggu isi ya, email. Nah, udah selesai semuanya, tinggal kode keamanannya disesuaikan lagi. Dicek lagi, pokoknya yang bertanda merah, bintang merah itu harus sudah terisi semuanya. Yang nggak ada tanda merah itu nggak usah diisi juga nggak apa-apa ya. Oke, ini nick yang Anda masukkan sudah terdaftar di database kami. Berarti setelah itu kita klik perizinan online. Nah, di sini kita harus login ya. Ini udah klik KTP-nya, lalu passwordnya. Passwordnya ditulis lagi sesuai. Nah, kode keamanan jangan lupa. Kita klik login. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul akunnya. Di sini ada izinnya. Izinnya mau pakai yang mana? Izin praktik bidan, karena kita mau perpanjang kita mau membuat praktik bidan ya, izin praktik. Oke, setelah itu kita sudah tahu kan tadi di depan persyaratannya apa ya, masih sama nih persyaratannya ya, sudah semuanya dilengkapin, sudah ada di laptop, sudah lengkap semuanya, barulah kita lanjutkan. Oke, apakah ini permohonan baru atau pencabutan? Karena permohonan baru, kita klik permohonan baru. Oke, lanjutkan. Ya, di sini ada data yang sudah tadi kita isi ya awalnya. Oke, kita ulangin lagi ini. Untuk identitas sesuai dengan KTP. Ya, identitasnya sesuai dengan KTP. Data diri, lalu yang bawah itu identitas perusahaan. Ini tidak perlu diisi ya, tidak perlu diisi karena kita bidan praktek mandiri. Karena ini perlu NIB segala macam. Lalu lokasi ini jika di puskesmas diisinya 000 aja sebanyak 18 kali. Kalau misalkan praktek mandiri itu diisi nomor pajaknya ya, nomor pajak NOP-nya. NOP pajak itu kita dapatnya dari surat pajak. Kita lihat dulu di sini.
Oke, lalu setelah diisi nomor objek pajaknya, isi nama jalannya, RT RW-nya, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, ini koordinat lokasi izin tidak usah diisi ya. Data detailnya ini nama Vaskes. Kita isi rekomendasinya, nomor STR-nya. Kita isi nomor STR-nya berapa, nanti otomatis akan keluar seperti ini. Lalu nomor rekomendasi organisasi profesi ditulis juga, dan ini SIP keberapa. Kebetulan ini sudah SIP kedua, jadi kita tulis yang kedua, dan tulis di sini masa berlaku STR-nya. Oke, lalu persyaratannya ini di-upload ya, ijazah di-upload, STR di-upload, rekomendasi IBI, surat kepemilikan, SIPB yang sudah dimiliki ini di-upload juga. Oke. Ya, ini sudah di-upload. Scan persetujuan, ini kalau misalkan yang sudah bekerja ya. Scan data diri atau KTP. Oke. Ini lalu foto ukuran terbaru. Oke, surat keterangan fisik dari dokter. SIP, kita lihat dulu yang terbaru. Oke, ini penting ada nomor SIP-nya ya. Oke, di sini surat keterangan sehat ini dipilih. Lalu ini nggak usah ya, karena tidak di bintang merah. Nah, SPPL. Ini SPPL. Pilih. Ini juga tidak usah ya. Lalu setelah oke, data-datanya dicek kembali, lalu kirim permohonan. Nanti akan muncul seperti ini, terima kasih kelengkapan Anda sudah terkirim, kita klik aja oke. Nah, ini tanda terima berkasnya, ini boleh dicetak nih. Nah, nanti saat pengambilan surat izin itu ini dicetak. Nah, untuk memantaunya nanti akan di WhatsApp oleh bidan atau oleh dinas kesehatan ya. Akan di WhatsApp kapan akan dikunjunginya gitu. Oke, seperti itu. Jadi sampai di sini hanya tinggal menunggu untuk di visit oleh dinas kesehatan. Ya, setelah dijadwalkan untuk divisit, lalu ini resinya ini dicetak, dan jika sudah oke, nanti akan di WhatsApp lagi atau akan di SMS lagi atau akan di email untuk pengambilannya kapan gitu ya. Nah, kalian teman-teman bisa monitoring perizinan. Nah, di sini ya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini setelah tahu nomor resinya, kita tahu nih, oh ini udah mau dikunjungi nih atau seperti apa. Ini baru pendaftaran ya di tanggal 24 Oktober.
di hari Senin. Biasanya sih akan cepat ya karena pendaftarannya di hari Senin dan bukan di waktu libur gitu, Sabtu atau Minggu. Seperti itu nanti ini akan berlanjut lagi, sudah divalidasi segala rupa, segala macam, nanti akan sampai ke keluarnya surat perizinan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini sangat membantu, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.